Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi untuk menentukan nilai dari atau kurva dari DTA, kita perlu memperoleh data derivatif dan juga data smoothnya gitu. Nah, ini kita peroleh dengan cara yang pertama tadi derivatif ini diperoleh dengan membuat suatu data turunan, kemudian maka secara otomatis akan menghasilkan data yang baru gitu. Nah, kemudian kita langsung saja plotkan antara data temperatur dan juga data turunan yang tadi, dibuatkan suatu kurva, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebuah kurva untuk DTA gitu. Terlihat masih sangat kasar, dan juga masih sangat jauh gitu. Ini belum presisi, maka kita bisa langsung atur saja di bagian horizontalnya menjadi 0. Kemudian untuk memperhalus permukaan dari kurva ini, maka kita bisa langsung pilih yang menu bar analysis, kemudian signal processing, smooth, kemudian open dialog. Nah, kita pilih angka yang cukup besar gitu dalam point of windows ini. Jadi semakin besar nilai dari point of windows, maka kurva akan semakin halus. Nah, di sini saya akan mencontohkan menjadi 25. Maka reviewnya akan terlihat seperti ini. Oke. Dan kurva yang merah ini adalah kurva yang telah dihaluskan. Nah, maka secara otomatis di data book one juga akan terbentuk nih kolom yang baru gitu, data yang sudah dihaluskan gitu, yang sudah di smooth. Maka kita langsung saja buat kurva khususnya, yaitu plot antara data temperatur dengan data yang sudah dihaluskan menjadi bentuk line seperti ini, persis. Terus, dan inilah bisa dibilang merupakan sebuah kurva dari DTA seperti itu. Nah, untuk melanjutkan interpretasi, maka kita bisa langsung membuat suatu kurva yang terdiri dari dua sumbu Y gitu, untuk membandingkan dengan lebih mudah antara TGA dengan DTA. Nah, caranya yaitu kita balik lagi ke book one ini, kemudian kita pilih yang pertama yaitu sumbu X sebagai temperatur sebagai sumbu X, kemudian ada persen massa, dan juga ada data yang di smooth. Kemudian kita klik kanan, pilih yang plot, kemudian pilih menu yang multi curve, lalu klik yang double Y, maka secara otomatis akan terbentuk kurva hubungan antara DTA dan juga TGA. Nah, karena di sini masih terlihat sangat tebal garisnya, maka kita bisa langsung ubah saja menjadi sebuah garis seperti ini. Nah, maka inilah sebuah kurva hubungan antara TGA dengan DTA gitu. Kemudian dari kurva ini juga kita bisa membaca bahwa ternyata sampel ini memang benar gitu, mengalami penyusutan massa pada suhu sekitar 300 sekian, 350-an gitu kurang lebih, dan menyusut hingga
450-an mungkin. Terbukti secara kualitatif berdasarkan kurva ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengolah data hasil analisis thermal pada suatu sampel gitu menggunakan origin. Dan mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.